Selamat malam. Saya Velia Momuat. Saya mahasiswi jurusan Matematika di Universitas Negeri Manado semester 4. Saat ini saya akan membahas tentang permasalahan linear yang bertemakan COVID-19, yang saat ini saya akan menggunakan metode simplex, dan saya juga akan membahas tentang analisis sensitivitasnya. Masalahnya yaitu, dalam masa pandemi ini banyak masyarakat yang memerlukan hand sanitizer, sehingga pemilik toko chain ingin menjual hand sanitizer. Ada dua jenis hand sanitizer yang ingin dijual, yaitu hand sanitizer merek A yang harganya 60.000 per botol, dijual dengan laba 8.000 per botol, dan merek B harganya 100.000 per botol, dijual dengan laba 12.500 per botol. Modal yang dimiliki oleh pemilik toko adalah 3 juta rupiah, dan tempat yang tersedia untuk meletakkan hand sanitizer mampu memuat 46 botol. Berapa banyak botol hand sanitizer untuk merek A dan merek B yang harus dibeli pemilik toko untuk dijual kembali agar dapat memperoleh laba yang maksimum? Nah, ini adalah model matematikanya, yaitu fungsi objektif Z sama dengan 8.000X ditambah dengan 12.500Y, dan fungsi kendala yaitu X tambah Y kurang dari sama dengan 46, 60.000X ditambah 100.000Y kurang dari sama dengan 3 juta. X dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, saat ini saya akan mencari penyelesaian menggunakan metode simplex. Max Z sama dengan 8.000X plus 12.500Y. Kendala seperti yang tadi dapat dilihat di layar, dan berikut adalah bentuk kanonik, yaitu Z sama dengan 8.000X tambah 12.500Y, atau dapat juga kita tulis dengan Z kurang 8.000X kurang 12.500Y ditambah 0S1 ditambah 0S2 sama dengan 0, dan fungsi kendalanya menjadi X tambah Y tambah S1 sama dengan 46. Kemudian kendala yang kedua menjadi 60.000X ditambah 100.000Y ditambah S2 sama dengan 3 juta. X, Y, S1 dan S2 lebih besar sama dengan 0. Nah, dari bentuk tadi kita bawa ke dalam tabel sehingga didapatkan seperti pada tabel yang pertama. Dalam tabel yang pertama dapat kita lihat bahwa dalam baris Z, angka yang paling kecil adalah terletak pada kolom Y, sehingga kolom Y atau variabel Y akan masuk basis. Nah, kita juga harus menentukan variabel yang akan keluar basis. Nah, cara menentukannya kita mencari rasionya. Jelas dalam tabel yang kedua bahwa rasio dari S2 merupakan rasio yang terkecil, sehingga S2 akan keluar basis. Nah, kita masuk pada iterasi pertama. Pertama kita mengganti S2 dengan Y.
Nah, baris baru Y itu sama dengan baris S2 dibagi dengan 100.000. Nah, dapat kita lihat setelah kita lakukan operasi, baris Y menjadi 0, 3/5, 1, 0, 1 per 100.000, dan 30. Berikutnya, baris baru Z sama dengan baris Z dikurangi dengan min 12.500 dikali dengan baris baru Y. Sehingga baris baru Z kita dapat yaitu 1 min 500, 0, 0, 1/8, 375.000. Yang ketiga, kita lakukan operasi pada baris S1, sehingga baris baru S1 sama dengan baris S1 dikurangi dengan 1 dikali dengan baris baru Y. Sehingga kita dapatkan baris baru S1 yaitu 0, 2/5, 0, 1, min 1 per 100.000, dan 16. Nah, karena masih ada nilai yang minus, sehingga hasil iterasi yang pertama tadi yaitu ini belum maksimum. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa masih ada nilai minus yaitu minus 500 dalam baris S1 dan kolom baris Z dan kolom X. Nah, sehingga variabel X akan masuk basis. Dan kita lihat rasio yang paling kecil di tabel yang kedua, yaitu S1 memiliki rasio yang terkecil, sehingga variabel S1 akan keluar basis. Kita melakukan operasi lagi. Pertama, kita mengganti S1 pada kolom basis dengan X. Baris baru X sama dengan baris S1 dikali dengan 5/2, sehingga kita dapatkan baris baru X yaitu 0, 1, 0, 5/2, min 1 per 40.000, dan 40. Kemudian baris baru Z sama dengan baris Z dikurangi dengan min 500 dikali dengan baris baru X, sehingga kita dapatkan baris baru Z 1, 0, 0, 1250, 9/80, 395.000. Kemudian baris baru Y sama dengan baris Y dikurangi dengan 3/5 dikali baris baru X, sehingga baris baru Y kita dapatkan 0, 0, 1, min 3/2, 1 per 40.000, dan 6. Nah, hasil iterasi yang kita lakukan yaitu seperti pada tabel ini, sehingga kita dapatkan Z sama dengan 395.000, X sama dengan 40, Y sama dengan 6, S1 sama dengan 0, dan S2 sama dengan 0. Nah, kesimpulan dari penyelesaian tadi, jadi banyaknya botol hand sanitizer yang dapat dibeli untuk dijual kembali dengan laba yang maksimum adalah 40 botol hand sanitizer merek A dan 6 botol hand sanitizer merek B. Kemudian saat ini kita akan membahas tentang analisis sensitivitas dari permasalahan tadi. Nah, saat ini saya akan menggunakan analisis sensitivitas metode grafik yang pada saat ini tentang perubahan koefisien fungsi objektif.
sini max Z sama dengan 8000X ditambah 12.500Y dengan kendala X tambah Y kurang dari sama dengan 46, 60.000X ditambah 100.000Y kurang dari sama dengan 3 juta, X dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, jika kita menggambarkan grafiknya dari fungsi kendala, titik optimal 40,6 ini merupakan perpotongan garis dari kendala pertama dan kendala kedua dengan M1 sama dengan min 1, M2 sama dengan min 3/5. Sedangkan gradien garis selidik adalah min 80/125. Nah, di sini kita akan menentukan untuk range dari C1 dan C2. Jika kita ingin mencari range dari C2, maka C1 tetap. Sehingga dapat kita lihat bahwa C1 tetap, maka min 80/C2 kurang dari sama dengan min 3/5 dan lebih besar dari sama dengan min 1. Dan diperoleh C2 kurang dari sama dengan 80 lebih besar dari sama dengan 48. Dan C2 tetap, maka min C1/125 kurang dari sama dengan min 3/5 lebih besar dari sama dengan min 1. Sehingga diperoleh C1 kurang dari sama dengan 125 lebih besar dari sama dengan 75. Sekian, diucapkan terima kasih.